Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi para pengurus DKM Masjid Al-Islah, para jamaah yang hadir di siang hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah kesibukan kita, aktivitas kita yang luar biasa, kita bisa hadir menyempatkan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjut sejenak dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan menjadi sebab kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan mahabbahnya, rasa cintanya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di siang hari ini kita akan melanjutkan tentang as-salah atau bab salat an-nawafil, bab salat sunnah, ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa salat sunnah itu penting untuk kita lakukan jabron, sebagai pelengkap, menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada salat fardu kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji bagi orang yang dalam satu hari satu malam salat sunnahnya 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Begitu nikmatnya kematian kita saat rumah surga kita sudah dibangun. Begitu nikmatnya pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saat persiapan kita menghadapnya sudah siap. Maka oleh karena itu dalam salat sunnah sudah kita bahas, yaitu salat witir. Kemudian kita juga sudah membahas tentang salat malam secara umum, dan di siang hari ini kita akan spesifikkan kepada masalah salat tarawih, salat malam qiyam Ramadan, ya, yang nanti insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qiyam Ramadan atau salat tarawih ini mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan salat malam di luar bulan suci Ramadan. Kenapa mempunyai keistimewaan yang berbeda? Karena ada janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam, salat di malam hari di bulan suci Ramadan, imanan, motifnya adalah karena keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka janji dari Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, seluruh dosa yang telah dia lakukan akan diampuni. Masya Allah. Makanya Ramadan itu disebut Ramadan dari kata ar-ramdo. Ramdo itu artinya adalah panas, Pak. Ya, saya 2018 umrah Ramadan itu pas panas-panasnya Mekah. Ya, dan memang biasanya memang Ramadan itu pada musim panas. Ya. Nah, apa yang menjadikan Ramadan ini yang mempunyai arti debu yang panas? Artinya Ramadan itu membakar. Apa yang dibakar? Dosa kita. Malam hari dibakar dengan qiyam Ramadan, salat tarawih. Siang hari dibakar dengan puasa, dosa kita dihapus dengan puasa. Makanya riwayatnya mirip, ya, rawinya sama, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Yang pertama adalah man qama Ramadan, orang yang sholat di malam bulan suci Ramadan. Yang kedua, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi dihapus, ya. Makanya di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi itu orang yang ketemu bulan suci Ramadan ini ya untung ya rugi, Pak. Ya. Karena kenapa? Karena Rasul mengancam, ada ancaman bagi orang yang mendapati bulan suci Ramadan. Raghima anfu rajulin, tersungkur hidungnya seseorang, atau kalau udah bahasa kita itu celaka orang itu, ya. Jarang-jarang, ya, Rasul itu mengucapkan kata itu untuk umatnya, tapi dikatakan itu, ya, tersungkur hidungnya, celaka dia. Ya, adrakahu Ramadan, dia mendapati bulan suci Ramadan, tsumman salakha minhu, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam dibakar dosa itu dengan salat, di siang dibakar dengan puasa. Belum lagi ada Lailatul Qadar, belum lagi ada janji Allah setiap malam di bulan suci Ramadan itu utaqa, akan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Makanya saya mengatakan bahwa sholat tarawih ini sholat yang memang khusus. Bapak jangan jangan menyamakan sholat tarawih dengan sholat malam-malam pada luar bulan suci Ramadan. Karena tadi, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diampuni seluruh dosa yang telah dia kerjakan ketika dia benar-benar melaksanakan salat qiyam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala. Makanya jangan cepat-cepat tarawih itu, saya selalu di request masjid-masjid tuh, Ustaz, kalau imam agak cepat. Nah, padahal kata tarawih itu diambil dari kata roha. Roha itu artinya santai. Jadi tarawih itu harusnya ya santai, harusnya. Santai itu ya enggak cepat-cepat. Wah, sekarang kalau imamnya nggak bisa baca Fatihah sekali nafas nggak diundang lagi. Sampai saya belajar gimana ini baca surat Fatihah sekali nafas tuh, Masya Allah, ya. Jadi jangan terburu-buru, kita nikmati setiap rakaatnya, kita nikmati setiap zikirnya, kita nikmati setiap gerakannya, karena di situ ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa kita akan diampuni kalau kita benar-benar menghidupkan malam itu karena imanan
wahtisaban. Jadi itu keutamaannya, ya. Nah, yang kedua, ini yang bikin masalah biasanya adalah jumlah rokaatnya ini berapa. Kalau keutamaannya sebegitu besarnya, jumlah rokaatnya ini berapa? Di Al-Islah berapa, Pak? Di Al-Islah? Di sini berapa? Pak? Itu di sini berapa? 11 dengan witir. Nah, 11 saja udah banyak yang berguguran ya. Biasanya rame itu di malam pertama, di malam kedua, ya rame itu di mana-mana lah. Itu kayaknya masalah lama itu ya. Jadi dulu ya, awal-awal Ramadan itu ramai. Tempat saya itu musola sampai nggak cukup, Pak, sampai dibikinin dikasih terpal di belakang kayak gitu, dikasih terop kayak orang hajatan. Tapi setelah seminggu dicopot teropnya, ya, setelah seminggu ya. Kemana jamaahnya? Tarawihnya pindah kemana? Ke mall, seuzon ya, ke kampung ya, ke kampung, jangan seuzon. Saya nggak pernah seuzon ya. Kayaknya ini jamaahnya pada pulang kampung kayaknya. Baik, berapa rakaat salat tarawih itu? Perhatikan Bapak, ada namanya madzhabul arba'ah, fikih 4 madhab. Ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Abu Hanifah, dalam madhab Ahmad, jadi 3 madhab ya, mengatakan bahwa salat tarawih itu 23, 20 tarawihnya 3 rakaat itu witirnya. Itu 3 madhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali ya. Yang berbeda Imam Malik. Imam Malik mengatakan salat tarawih itu 36 ya. Berapa Pak? 36 ya, berarti ya belum beserta witirnya ya. Jadi kalau kita ikut 4 madhab itu pendapatnya ya. Jadi yang 11 itu madhab siapa Ustaz? Nah ini ternyata pendapat 11 rakaat itu di luar 4 madhab ya. Karena kalau kita ikut fikih madzhabul arba'ah, fikih 4 madhab, maka Bapak akan menemukan madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Hanafi itu 23, 20 gitu saja ya hitungannya ya, beserta witirnya 23 atau 20. Imam Malik sendiri yang berbeda. Imam Malik 36. Antum jangan berpikir Imam Malik ini orang nggak tahu hadis ya. Imam Malik itu, gurunya Imam Malik itu sahabat, sangat dekat masanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semuanya itu mempunyai mempunyai dalil ya. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat yang selanjutnya ini di luar 4 madhab. Jadi saya sudah clearkan ya, yang 4 madhab itu 3 madhab 20 rakaat,
satu madhab, yaitu Imam Malik 36 rakaatnya. Di luar 4 madhab ada pendapat yang mengatakan sholat witir itu sholat tarawih itu 8 beserta witirnya berapa? Witirnya 3. Itu di luar 4 madhab. Ada lagi pendapat bukan 11 beserta witir, tapi 13 beserta witir. Itu semua dari riwayatnya. Ini yang saya omongkan ini semua dari riwayatnya. Jadi ada yang 11 sama witir, ada yang 13 sama witir. Ini jumlah rakaat. Ya. Pilihannya ada 36, ada 20, ada 11 beserta witir, ada 13 beserta witir. Bapak kira-kira dari 4 riwayat hadis ini, 4 pendapat ini, Bapak pilih yang mana kira-kira? Nah, itulah kita selalu memilih yang paling sedikit. Bapak nggak peduli dengan hadis, Bapak nggak peduli dengan riwayat yang kuat, pokoknya yang sedikit, biasanya yang rame. Makanya kalau ada masjid 23 sama 11 kok sebelahan, udah tuh ya, biasanya itu yang 23 kalah ya, karena yang paling digemari itu yang rokaatnya sedikit. Lebih digemari lagi udah sedikit cepet, wih mantap ya. Padahal tadi ya, kalau kita motifnya iman dan wahtisaban, akan diampuni dosa-dosa kita. Jadi itu. Tetapi saya pribadi memilih, saya jarang-jarang milih ini ya, tapi saya milih urusan ini, saya milih. Ada yang 20, 36, 8, 10. Mana yang Ustadz pilih? Saya memilih sholat tarawih itu tidak terbatas bilangan. Itu pilihan saya. Silahkan mau Bapak ikut ya nggak apa-apa, mau ikut ya silahkan, nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Karena ketika sesuatu itu dilakukan dan riwayatnya berbeda-beda, maka akan dikembalikan hukum itu pada keumumannya. Rasul mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, ya sudah ya. Yang 23 rakaat pakai riwayat siapa Ustaz? Pakai riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar pernah mengumpulkan jamaah-jamaah untuk melaksanakan sholat tarawih dan dipimpin oleh imam di masjid, yaitu Ubay bin Ka'ab ya. Waktu itu penentuan rakaatnya Umar itu 23. Dan Bapak harus tahu 23 itu dikurangi sebenarnya dari kebiasaan para sahabat yang biasanya sholatnya panjang-panjang ya. Jadi 23 itu biar menyesuaikan gitu. Makanya saya berpendapat secara pribadi bahwa kalau mau 23 silahkan, kalau mau 11 rakaat silahkan, kalau mau 13 rakaat silahkan ya. Karena di Saudi, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu 13 rakaat. Kalau Bapak ikut umroh bareng saya nanti Ramadan, itu 13 rakaat ya. Tarawihnya 13 rakaat di Saudi, di Mekah, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Silahkan, tidak ada masalah dengan jumlah-jumlah itu. Cuma saya pesan, ini pesan saya Pak, jangan meninggalkan imam di tengah sholatnya. Itu aja pesan saya. Kalau Bapak sudah tahu bahwa itu masjid 23, ikutlah sampai selesai.
Kalau bapak tahu itu masjid 11 rakaat, ikutlah sampai selesai dan nggak usah ditambah-tambahin. Wah kurang banyak ini 11 terus sholat di situ, nggak usah. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena kita mengangkat imam itu untuk apa? Untuk diikuti. Maka saya cuma pesan itu aja. Ya, jadi ikutilah imam sampai apa? Selesai. Sampai witirnya Ustaz, sampai witirnya. Karena kata Rasulullah tadi ya, orang yang sholat malam bersama imam hatta yansorif, sampai selesai, ya, kutibalahu qiyamul lailatin, ditulis baginya sholat sepanjang malam. Itu aja pesan saya. Karena bapak kan nggak tahu perasaan imam. Saya kan imam, Pak. Coba saya lagi sholat, kemudian terdengar suara gemuruh, geruduk. Orang-orang pada kemana? Pada keluar. Gimana? Ya kan? Hargailah perasaannya imam, gitu kan? Makanya saya cuma pesen itu aja. Jadi ada khilaf memang dalam jumlah rakaatnya, ya kan? Riwayat Imam Malik di 36, ya. Kalau kita riwayat di Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 23. Kalau riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada yang 11, ya. Kalau di dalam riwayat yang lain itu ada yang 11, tapi Rasul mengawali dengan sholat istiftah, mengawali 2 rakaat dengan sholat yang ringan. Semua ada dalilnya. Cuma saya pesen itu saja, ya, hormati sholat berjamaah dengan tidak meninggalkan imam ketika dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Ya, ini apa namanya, perbedaan ulama tentang sholat tarawih. Dan hari ini terakhir saya akan kasih bapak ilmu yang sangat mencengangkan. Mungkin nggak ada ustadz yang berani ngomong ini, tapi saya berani, bahwa sholat tarawih dengan sholat di rumah lebih afdol yang mana? Halo, bapak sholat tarawih di masjid dengan bapak sholat di rumah lebih afdal yang mana? Iya, tarawih di rumah dengan tarawih di masjid, bapak lebih afdal yang mana, Pak? Lebih afdal? Lebih afdal di rumah. Ini nggak ada ustadz berani ngomong ini saya berani. Ya, kalau catatannya kita ngitung sholatnya saja, karena Rasul mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, afdalus sholat, sholat yang paling utama, sholatukum fi buyutikum, adalah sholat di rumahmu, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi sholat yang utama dilaksanakan di masjid itu hanya sholat apa? Wajib. Sholat sunnah lebih utama dilakukan di mana? Di rumah. Kalau kita bikin perbandingan hanya pada apa? Sholatnya. Tapi kan di masjid ada ceramahnya, berarti nilai plus. Tapi kan di masjid berjamaah, kalau di rumah kan sendiri, berarti nilainya plus. Kalau ada plusnya banyak, nanti kan di masjid ada tadarus, berarti nilainya plus. Maka lebih utama di mana? Lebih utama di masjid, karena ada apa? Hal-hal yang menjadikan di masjid itu lebih maslahat. Tapi kalau bapak ngukur sholatnya doang, ya, ngukur sholatnya doang, lebih utama di rumah. Ya, karena udah jelas, ya kan? Bahkan sholat di awal waktu dengan di akhir waktu, tarawih itu kan awal isya, dengan sholat malam di akhir waktu, lebih utama mana, Pak? Lebih utama di akhir waktu, bener kan? Kalau bapak ngitung sholatnya doang. Tapi kan di awal waktu kita jamaah, yang di akhir waktu kita apa? Sendiri. Kalau di awal waktu kita ada taklim, kalau di akhir waktu kita nggak ada taklim. Nah, disitulah
Ya, jadi jangan dipotong omongan saya. Ini masuk YouTube ini. Ada ustadz ngomong tarawih gak afdal. Nah ini hati-hati di YouTube nih ya. Banyak orang-orang iseng ya. Saya katakan sholatnya lebih utama di rumah. Kalau kita bandingkan sholatnya, tapi kalau kita ambil maslahat yang lain, maka bisa jadi lebih utama di masjid dengan ada taklimnya, ada tadarusnya, ada sedekah-sedekahnya, ada jajanan-jajanannya, macam-macamnya itu ya. Nah, itu nanti akan menambah pahala kita untuk qiyam Ramadan, melaksanakan sholat malam Ramadan di masjid. Ala kulli hal, sudahlah ya, perbedaan-perbedaan ini harus kita sikapi dengan baik. Jangan ada yang mengejek ya antar satu pendapat dengan pendapat yang lain, karena semua ada dalilnya ya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita menghidupkan Ramadan itu dan mendapatkan jaminan dari Rasulullah, mendapatkan ampunan atas seluruh dosa yang pernah kita lakukan, sehingga keluar nanti kita bulan suci Ramadan, malam kita tarawih, pagi siang kita puasa, keluar bulan suci Ramadan kayaumin waladathu ummuhu, kita ini seperti seorang bayi yang baru dilahirkan, suci, bersih ya. Makanya Idul Fitri namanya Idul Fitri. Fitrah itu artinya apa? Suci. Nah, karena sudah habis dosa kita itu diampuni, dibakar di bulan suci Ramadan. Baik, ada pertanyaan? Fadal, silakan Bapak. Silakan. Wassalam. Boleh apa enggak? Ya. Ya. Baik. Cek. Habis Pak? Cek. Oh ya. Cukup. Jadi menarik ya. Bagaimana kalau kita sudah tarawih di awal waktu, di akhir waktu kita pingin sholat malam, apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Makanya tadi saya katakan sholat tarawih itu tidak terbatas ya, tapi saya niatnya nggak tarawih, niatnya tahajud, silahkan, apapun itu, mau tahajud, mau tarawih, mau witir, masuk semuanya pada qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu menghidupkan malam dengan apa? Dengan sholat. Jadi tidak ada masalah. Apakah harus witir lagi? Tidak. Kata Rasulullah, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau kita sudah witir di awal, maka di akhir kita tidak usah apa? Tidak usah salat witir. Cukup kita jadikan witir kita yang bersama imam itu dengan apa? Kita witir dengan bersama imam itu sebagai witir kita, tidak ada masalah. Karena fungsi dari witir itu adalah mengganjilkan sholat malam kita ya. Kalau kita sudah witir kemudian kita sholat 2 rakaat kan tetap ganjil, endingnya kan tetap apa? Tetap ganjil ya. Jadi tidak ada masalah.